Lebensraum. Satu kata ini kayaknya udah nempel banget sama Nazi dan Perang Dunia Kedua ya kan? Tapi pernah kepikiran nggak, dari mana sih sebenarnya asal kata yang begitu kuat ini? Nah, hari ini kita bakal coba lacak jejaknya yang ternyata kelam dan penuh kejutan. Oke, jujur aja, kebanyakan dari kita pasti langsung mikir Lebensraum atau ruang hidup. Itu ya idenya Hitler dan Nazi. Seolah-olah kata itu emang diciptakan khusus buat ideologi mereka. Tapi, apa benar ceritanya sesimpel itu? Kita lihat. Faktanya, ini tuh jadi perdebatan yang cukup seru loh. Bahkan sejarawan sekelas Gerhard Schulz aja awalnya bilang, meskipun konsepnya ide buat ekspansi wilayahnya itu udah matang banget di kepala Hitler, istilah spesifik Lebensraum itu sendiri belum ada di buku Mein Kampf. Sampai akhirnya muncul sebuah artikel di tahun 1964, Karl Lang penulisnya. Ini kayak detektif sejarah. Dia ngebongkar lagi kasus ini dan investigasinya mengungkap cerita asal-usul yang jauh lebih rumit dari yang kita kira. Oke, siap? Mari kita bedah buktinya sama-sama. Jadi pertanyaan pertama dan paling mendasar, beneran nggak sih kata Lebensraum itu ada tertulis di dalam Mein Kampf? Apa kata investigasi Langer? Dan jawabannya adalah, ya, ada. Memang sih nggak banyak, cuma muncul 2 kali di volume kedua yang terbit tahun 1927. Jadi, mitos yang bilang kata itu sama sekali nggak ada di sana, ya resmi terbantahkan. Dan penggunaannya juga bukan basa-basi, tujuannya jelas banget. Di sini Hitler pakai kata itu buat melegitimasi agresi di masa depan. Seolah-olah bilang, kita harus memperluas wilayah, ini bukan soal kemauan, tapi keharusan demi masa depan bangsa Jerman. Eits, bukan cuma itu. Dalam naskah dia yang lain, yang nggak sempat terbit, kata ini muncul 11 kali. Jadi poinnya udah jelas banget. Hitler bukan cuma tahu istilah ini, dia aktif menggunakannya dalam kerangka berpikirnya. Oke, satu misteri kelar. Tapi ini justru ngebuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Kalau bukan Hitler yang menciptakan kata ini, terus dia dapat dari mana dong? Nah, ini dia bagian serunya. Jejak berikutnya membawa kita ke satu orang. Orang ini perannya krusial banget, kayak jembatan intelektual gitu buat Hitler. Namanya Karl Haushofer. Jadi, si Haushofer ini bukan orang sembarangan ya, dia jenderal, pakar geopolitik. Dia inilah yang mengunjungi Hitler waktu di penjara. Dan dia nggak datang dengan tangan kosong, dia bawain setumpuk buku, salah satunya yang paling penting, Geografi Politik karya Friedrich Ratzel. Uniknya lagi, di tahun yang sama, jurnal milik Haushofer sendiri udah sering banget pakai kata Lebensraum. Kebetulan, kayaknya enggak. Dan kayaknya salah satu buku itu bener-bener ngeresep banget ke Hitler. Ada sumber yang bilang kalau salinan geografi politik di sel penjaranya itu sampai lecek saking seringnya dibaca dan dipelajari. Dari Haushofer, kita tarik lagi benang merahnya lebih jauh ke belakang, ke sumber utamanya. Dan disinilah ceritanya jadi super menarik. Kenapa? Karena ternyata akar ide ini bukan dari dunia politik, tapi dari dunia sains. Nah, ini dia otaknya, Friedrich Ratzel. Dia ini ahli geografi sekaligus ahli zoologi. Jadi di tahun 1897, dia pakai istilah Lebensraum buat ngejelasin konsep di dunia biologi. Gimana caranya makhluk hidup itu saling berebut ruang untuk bisa bertahan hidup. Lalu ide pertarungan alamiah ini dia copy-paste ke level negara. Logika Ratzel tuh gini, negara itu nggak bisa kayak hutan yang rimbun, tempat banyak spesies hidup bareng. Nggak. Buat dia, negara yang kuat itu harus dominan total di tanahnya sendiri. Nggak boleh ada pesaing. Titik. Nah, disinilah titik baliknya yang paling krusial. Kita bakal lihat gimana sebuah konsep akademis yang tadinya netral bisa dibajak, dipelintir, dan diubah jadi sebuah ideologi yang luar biasa agresif. Coba deh lihat alurnya di sini. Jauh sebelum Ratzel, udah ada kelompok radikal yang teriak-teriak minta Ellbogenraum, ruang siku, yang artinya pengen nyikut sana-sini buat memperluas wilayah. Terus, Ratzel datang dengan istilah Lebensraum yang seolah-olah ngasih stempel ilmiah buat ide radikal itu. Dan akhirnya, Hitler datang ngambil konsep yang udah jadi ini buat manifesto politiknya. Penting banget nih buat bedain. Dulu, Kanselir Bismarck juga pernah ngomongin soal Lebensluft, udara untuk hidup. Tapi itu lebih ke arah penyesuaian perbatasan kecil-kecilan aja. Tapi Ellbogenraum dari Liga Pan-Jerman, wah ini beda level. Itu udah tuntutan ekspansi agresif yang dibumbuin narasi superioritas rasial, beda banget kan? Tapi, disinilah letak ironi terbesarnya. Hitler emang minjem kata Lebensraum itu, tapi ternyata
Dia sama sekali nggak peduli sama peringatan-peringatan penting dari para pemikir yang justru memberinya ide itu. Contohnya Red Cell sendiri si pencetus konsepnya, dia udah nulis dari dulu kalau di era modern kekuatan yang cuma ngandelin daratan itu udah ketinggalan zaman. Kekuatan global sejati, kata dia, butuh kekuatan laut dan visi kelautan yang luas. Terus apa yang Hitler lakuin? Persis kebalikannya. Seluruh obsesi kebijakan luar negerinya itu cuma soal daratan, soal ekspansi brutal ke arah timur. Peringatan Red Cell, ya dianggap angin lalu aja. Dan bukan cuma itu aja yang dia cuekin. Nasihat soal pentingnya sistem federal, dia abaikan. Anjuran Haushofer buat memperlakukan bangsa taklukan secara manusiawi biar pemerintahannya stabil, dia abaikan. Peringatan Red Cell soal bahaya tertelan oleh wilayah luas kayak nasibnya Napoleon di Rusia, dia abaikan juga. Semuanya. Sampai-sampai Haushofer yang bisa dibilang mentornya, di kemudian hari cuma bisa geleng-geleng kepala. Dia menyebut Hitler sebagai orang setengah terpelajar yang gagal total memahami prinsip-prinsip dasar geopolitik yang diajarkannya. Cuma diambil kulitnya doang. Dan ya, inilah ringkasan perjalanannya yang mengerikan. Sebuah konsep yang lahir dari dunia sains, dibajak oleh politik radikal, dan akhirnya menjadi pembenaran untuk salah satu genosida terburuk dalam sejarah manusia. Kisah Lebensraum ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting yang mungkin agak bikin merinding. Kalau sebuah konsep ilmiah aja bisa dipelintir sedemikian rupa untuk tujuan politik, kira-kira berapa banyak lagi ide-ide lain yang bernasib sama hari ini? Ini jadi pengingat buat kita semua untuk selalu kritis. Bukan cuma kritis pada idenya, tapi yang lebih penting, kritis pada siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa.